Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimah yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bermajelis di tempat ini, di masjid ini, di mana insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas awal-awal terjadinya perang Ahzab atau perang Khandaq. Di sini pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mulai masuk pada pembahasan berjalannya peperangan, ya. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perang Ahzab. Disebutkan di sini oleh Syekh Mubarakfuri rahimahullah taala, baina tarfail khandaq, antara dua sisi parit, antara dua sisi parit, di antara sisi kaum muslimin, ya, yang berada di dalam kota Madinah di belakang parit, kemudian antara sisi pasukan gabungan, pasukan kaum musyrikin dan juga gabungan dari kabilah-kabilah yang lainnya, kabilah Ghatafan, Bani Sulaim dan juga kabilah-kabilah Arab yang lainnya, termasuk orang-orang Yahudi yang berjumlah 10.000 pasukan, ya, sedangkan pasukan kaum muslimin hanya sekitar 3.000 orang. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perang Ahzab ini saya ingatkan kembali terjadi di bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Ya, terjadi di bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Jadi 1 tahun setelah perang Badar Sugro, ya. 1 tahun setelah perang Badar kecil yang sudah kita lewati pembahasannya. Jadi kalau kita ingat-ingat peperangan yang terjadi, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat semenjak hijrah ke kota Madinah, itu yang pertama perang Nobo. Yang pertama perang Nobo. Perang yang pertama Pak, perang Badar. Perang Badar yang pertama itu tahun kedua Hijriah, perang Badar. Kemudian tahun ketiga Hijriah, perang yang kedua terjadi perang Uhud. Kemudian di tahun yang keempat Hijriah terjadi perang yang berikutnya, ada beberapa peperangan, diantaranya perang Badar Sugro dan juga ada perang Bani Al-Mustaliq. Kemudian di tahun kelima Hijriah ini terjadilah perang Ahzab. Disebutkan di sini oleh penulis, wa aqbalat Quraisyun wa man tabi'ahum fi 4,000 wa ma'ahum 300 farasin wa 1,000 ba'irin yar'asuhum Abu Sufyan. Pasukan kaum Quraisy dari Mekah, ya, dan semua kabilah-kabilah yang mengikuti mereka, ya, kabilah-kabilah yang lain selain kabilah Quraisy, selain suku Quraisy yang juga ikut bersama mereka, berjumlah 4.000 orang.
Ini berjumlah 4.000 orang. Dengan membawa 300 ekor kuda. Dengan membawa 300 ekor kuda dan 1.000 unta. Jadi hewan tunggangannya ada 300 ekor kuda dan 1.000 unta. Dipimpin oleh Abu Sufyan. Dipimpin oleh Abu Sufyan, pemimpin yang masih sama pada perang Badar maupun perang Uhud. Masih Abu Sufyan yang memimpin orang-orang Quraisy. Wa yahmilu liwa'ahum Utsman ibnu Talhah ibnu Abi Talhah al-Abdari. Dan yang membawa bendera mereka, membawa bendera perang mereka, bernama Utsman ibnu Talhah ibnu Abi Talhah al-Abdari. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini yang menarik di sini. Siapa itu Utsman ibnu Talhah bin Abi Talhah? Mungkin ada yang tahu siapa beliau? Yang jelas beliau bukan Utsman bin Affan. Berbeda dengan sahabat Utsman bin Affan. Tapi Utsman bin Talhah ini juga nanti masuk Islam. Nantinya masuk Islam pada peristiwa Fathu Mekkah. Dan siapa beliau? Dan apa keutamaan yang beliau dapatkan nantinya? Mungkin ada yang tahu? Beliau nantinya akan menjadi pemegang kunci Ka'bah. Beliau nanti akan memegang kunci Ka'bah. Diserai oleh Rasulullah SAW untuk memegang kunci Ka'bah. Dan yang boleh memegang kunci Ka'bah hanya beliau dan nanti anak-anak keturunan beliau. Kok bisa beliau mendapatkan kemuliaan seperti ini? Siapa sebenarnya beliau ini? Walaupun saat ini pada perang Ahzab beliau masih berada di pasukannya kaum Quraisy. Beliau belum masuk Islam ketika ini. Ketika perang Ahzab beliau yang memegang bendera kaum musyrikin. Tapi nanti setelah peristiwa Fathu Mekkah, beliaulah yang memegang kunci Ka'bah. Masya Allah. Dan ternyata beliau ini merupakan keturunan dari Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab. Tasik kemutan Pak sinten Qusay bin Kilab? Qusay bin Kilab salah satu kakek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dialah menjadi orang yang pertama kali diserahi kunci Ka'bah. Qusay bin Kilab. Beliau juga yang pertama kali mengadakan as-siqayah, ar-rifadah was-siqayah. Jadi memberi makan dan minum jamaah haji. Ini Qusay bin Kilab juga. Dan Qusay bin Kilab ini kalau tidak salah juga ini dulu pembahasan awal-awal ketika pengenalan tentang jalur keturunan Nabi Muhammad. Beliau juga yang pertama kali mengumpulkan orang-orang Quraisy untuk tinggal menetap menjadi satu di dalam kota Mekkah. Ini Qusay bin Kilab. Maka karena Qusay bin Kilab ini yang dahulu berhak untuk memegang kunci Ka'bah, maka anak-anak keturunannya lah yang juga kemudian memegang kunci Ka'bah. Dan ternyata Utsman bin Talhah bin Abi Talhah ini dia adalah putra sulung dari kakek bapak beliau juga putra sulung, kakek beliau putra sulung, terus jalurnya sampai ke Qusay bin Kilab. Jadi Qusay bin Kilab punya anak namanya Abduddar kalau tidak salah. Itu anak sulungnya. Abduddar punya anak, anak sulungnya ini aja. Abduddar ini yang kemudian mewarisi kunci Ka'bah. Karena kan putra sulung, anak yang bajeng, anak barep, anak yang pertama. Kemudian Abduddar punya anak pertamanya diserai kunci Ka'bah lagi. Terus sampai ke Abu Talhah. Abu Talhah ini kakeknya Utsman.
Abu Thalhah juga putra sulung, kemudian bapaknya Utsman juga bernama Thalhah, juga putra sulung. Kemudian Utsman pun juga putra sulung dari Thalhah. Makanya beliau nantinya diserai oleh Rasulullah SAW kunci Ka'bah. Jadi masya Allah Rasulullah SAW beliau tetap menjaga tradisi yang ini tidak menyelisih syariat. Ya. Ini tradisi turun temurun yang dijaga oleh orang-orang Quraisy. Karena semenjak Qusay bin Kilab ditunjuk sebagai pemegang kunci Ka'bah, maka anak-anak keturunannya lah yang berhak memegang kunci Ka'bah. Dan ketika Utsman bin Thalhah nanti kemudian masuk Islam, beliau pun diserai kunci Ka'bah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah mengatakan, engkau berhak memegangnya dan juga anak-anak keturunanmu nanti, dan tidak ada yang mengambilnya dari kalian kecuali orang-orang yang zalim. Ya, jadi tidak boleh ada yang merebut kunci Ka'bah dari jalur keturunan Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah. Lah beliau nanti punya anak namanya Syaibah. Beliau punya anak namanya Syaibah bin Utsman. Lah Syaibah ini nanti yang menjadi nama nisbah dari anak-anak keturunan setelahnya sampai yang memegang kunci Ka'bah saat ini. Ada yang tahu siapa yang pemegang kunci Ka'bah saat ini? Nama beliau Asy-Syaikh Shaleh bin Zainil Abidin Asy-Syaibi. Ya. Nama nisbah Asy-Syaibi ini dinisbahkan kepada Syaibah bin Utsman. Ya. Syaibah bin Utsman yaitu anak dari Utsman bin Thalhah. Ya. Jadi yang memegang kunci Ka'bah saat ini jenengan bisa searching nanti di Google ya. Beliau namanya Syekh Shaleh bin Zainil Abidin Asy-Syaibi. Beliau masih keturunannya sahabat Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah, sang pemegang kunci Ka'bah dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah nggih. Jadi saat ini ketika perang Ahzab beliau masih di barisannya kaum musyrikin, tapi nanti beliau mendapatkan hidayah dan masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah. Kemudian fanazalu bimujtama'il asyal min rumah bainal jurf waz zughabah. Kemudian pasukan kaum Quraisy yang berjumlah 4.000 tadi nggih. Masya Allah nggih Pak nggih, 4.000 orang. Tidak bisa bayangkan banyaknya nggih. 4.000 orang kemudian mereka berkumpul di suatu daerah yang itu merupakan pertemuan dari beberapa sungai. Yang terletak antara Jurf dan Zughabah, ya wilayah bernama Jurf dan Zughabah. Ya, ada di pinggir kota Madinah. Ini pasukannya kaum Quraisy yang berjumlah 4.000. Kita lihat bagaimana pasukannya dari kabilah Ghatafan dari Najd yang berjumlah berapa kemarin? 6.000, ya. Lebih banyak lagi. Wa aqbalat Ghatafan wa man tabi'ahum min ahli Najd fi 6,000. Kemudian kabilah Ghatafan mereka juga datang dari wilayah Najd dan bersama semua kabilah-kabilah yang mengikuti mereka yang jumlahnya sekitar 6.000 pasukan. Fanazalu bidzan bin Naqma ila janibi Uhud. Kemudian mereka pun sampai atau berhenti di wilayah Dzanbu Naqma, ya sebuah wilayah bernama Dzanbu Naqma yang itu terletak di samping Gunung Uhud, ya, di samping Gunung Uhud. Jadi Gunung Uhud itu jaraknya dari kota Madinah tidak jauh, ya. Jadi berada di pinggiran kota Madinah. Wa kana qudumu hadzal jais al-aramram ila aswaril Madinah bala'an syadidan wa mukhifan jiddan. Dan tentunya kedatangan pasukan yang jumlahnya luar biasa banyaknya ini, ya. Kedatangan pasukan yang sangat banyak jumlahnya ini tentunya ini merupakan ujian yang berat bagi kaum muslimin. Ya, mereka sudah berada di pinggir kota Madinah. Sudah ada di perbatasan kota Madinah, 10.000 pasukan ini. Tentunya ini merupakan sebuah ujian yang berat, yang tentunya menakutkan. Ya, ujian yang sangat menakutkan.
karena kota Madinah siap diserbu oleh 10.000 pasukan. Yang mana ketika itu penduduk kota Madinah saja belum ada jumlahnya segitu. Ya, penduduk kota Madinah saja jumlahnya belum ada sekitar itu ketika itu. Subhanallah. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran bagaimana keadaan yang berat ini. Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, nggih. Jenengan netas nggih wonten ing Al-Qur'an salah satu garing surat naminipun surat Al-Ahzab. Kenapa dinamakan surat Al-Ahzab? Karena di dalam surat ini disebutkan peristiwa perang Ahzab ini. Allah sebutkan di ayat 10 sampai 11. إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Dan ingatlah tatkala mereka pasukan musuh mendatangi kalian dari arah atas dan dari arah bawah kalian. Jadi Allah menggambarkan kaum muslimin dikepung dari atas dan bawah. Selain dari dikepung dari segala arah. Wa idzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir. Dan ketika itu pandangan mata kalian sudah tidak bisa lagi tetap. Artinya melihat ke segala arah karena bahaya bisa muncul dari segala arah ketika itu. Wa balaghatil qulubul hanajir. Allah mengatakan dan hati kalian terasa mendesak, ya. Jadi merasa sesak, dada kalian terasa sesak hingga seakan-akan hati kalian atau jantung kalian mendesak sampai ke kerongkongan. Ya. Allah menggambarkan seperti itu. Ya. Jadi kaum muslimin merasakan guncangan yang berat dalam diri mereka, melihat keadaan yang sangat-sangat berat ketika itu. Wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kalian pun berprasangka macam-macam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah banyak kalian berpikiran apakah kemudian Madinah akan dikuasai oleh kaum musyrikin? Apakah kemudian kaum muslimin akan dibinasakan, dihancurkan oleh pasukan ini dan yang lainnya? Tentunya ini merupakan pemikiran-pemikiran yang itu sangat-sangat mungkin terjadi, sangat-sangat mungkin muncul dalam diri seorang manusia biasa menghadapi situasi seberat itu. Apalagi dugaan-dugaan kaum munafik, ya, orang-orang munafik yang tentunya mereka kalau melihat keadaan seperti ini nanti akan disebutkan di ayat setelahnya. Bagaimana bagaimana sikap mereka. Maka Allah melanjutkan di ayat yang ke-11, hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadidan. Ketika itulah orang-orang yang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka diberikan goncangan dengan goncangan yang dahsyat. Ya, diberi goncangan hati mereka. Jiwa mereka digoncang melihat situasi yang sangat berat ini. Ya, ini ujian yang berat bagi kaum muslimin. Kemudian fasabbatallahu al-mu'minin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengokohkan keimanan orang-orang yang beriman. Ya. Ini di luar ayat ya. Ini dilanjutkan oleh beliau. Fasabbatallahu al-mu'minin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kaum mukminin menghadapi situasi seperti itu. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman di ayat berikutnya, di ayat yang ke-22 ya, agak jauh jaraknya. Allah mengatakan walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Maka tatkala mereka orang-orang yang beriman melihat pasukan gabungan tersebut, mereka pun mengatakan inilah apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan benarlah janji Allah dan Rasulnya. Itulah keadaan orang-orang yang beriman, ya. Mereka pemikirannya ke depan, dan mereka tidak hanya melihat situasi secara pandangan mata mereka, tapi mereka juga melihat dengan basirah, dengan hati mereka. Mereka yakin bahwasanya kemenangan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan datang.
Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tidaklah menambah mereka, tidaklah Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada mereka, atau situasi tersebut tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali keimanan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beriman ketika diuji, itu justru dengan ujian tersebut keimanannya bertambah, jemaah. Ya, keimanannya bertambah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian saya hormati dan saya muliakan. Marilah kita berupaya, ya, berupaya untuk menjadi seorang mukmin yang apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaannya seperti ini, jemaah. Keadaannya seperti ini. Padahal ujian yang kita terima itu tidak seberat ujian yang Allah berikan kepada kaum mukminin ketika itu. Jadi seharusnya ujian yang menimpa kita itu bisa menjadi sebab kita bertambah keimanan kita, bertambah keyakinan kita kepada Allah. Kita yakin ini ujian untuk mengangkat derajat saya. Ini ujian untuk menguji keimanan saya. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban ujian kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan. Ya. Sehingga dia pun mengedepankan sikap optimis, husnudzon kepada Allah, hingga akhirnya dia pun bertambah keimanannya dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari ujian yang Allah berikan kepada kita, jemaah. Kemudian amal munafiqun, bagaimana keadaan orang-orang munafik? Ya kita tahu tentunya, ya. Tentunya berbeda 180 derajat dengan keadaan orang-orang yang beriman. Amal munafiqun walladzina fi qulubihim marad. Adapun orang-orang munafik dan orang-orang yang di hati mereka ada penyakit, faqalu, mereka pun mengatakan, disebutkan dalam surat Al-Ahzab juga, ayat yang ke-12, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Ini ucapan mereka. Ya. Kalau orang-orang beriman tadi yakin bahwasanya janji Allah dan Rasulnya pasti akan terwujud. Kalau orang-orang munafik mengatakan Allah dan Rasulnya tidaklah memberikan janji kepada kita kecuali hanya tipuan semata, kecuali hanya tipu hanya kedustaan semata. Tidak akan terwujud apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Ini ucapannya orang-orang munafik. Ya sudah, tentunya kita tahu bagaimana keadaan mereka menghadapi situasi seperti itu. Ya kemungkinan besar kalau seandainya mereka mendapatkan peluang untuk menyelamatkan diri, pasti mereka akan melakukan, ya, lari dari medan peperangan. Wastakhlafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal Madinah Ibnu Ummi Maktum. Kemudian untuk menjalani perang ini, karena pasukan musuh sudah datang, Khandaq sudah digali, parit sudah selesai digali. Berapa hari Pak kemarin? Gali paritnya? 6 hari. Ya, ada yang mengatakan 6 hari, ada yang mengatakan 2 pekan. Ya mungkin paling lama itu sekitar 2 pekan. Maka kemudian untuk menghadapi pasukan tadi, akhirnya Rasulullah pun berangkat bersama kaum muslimin, pasukan kaum muslimin berjumlah sekitar 3.000 orang. Kemudian Rasulullah mewakilkan pengurusan kota Madinah kepada sahabat Ibnu Ummi Maktum. Masya Allah, ya, beliau orang yang buta, jemaah. Salah seorang muadzinnya Rasulullah selain Bilal, ya. Tapi beliau dipercaya untuk mengurus kota Madinah, ya. Ini Masya Allah. Padahal beliau seorang yang buta. Tapi tentunya Rasulullah tidak sembarangan, ya, ketika memilih. Ini istilahnya apa? Kalau istilah sekarang apa Pak? PLT, pejabat apa? PLT nggih istilahnya pun. Pengganti tapi sementara, ngoten lho. Pelaksana tugas. Ya intinya ngoten. Jadi sebagai pengganti
naibnya beliau, ya naibnya Rasulullah, penggantinya Rasulullah sementara waktu untuk mengurus kota Madinah, itu Ibnu Ummi Maktum. Karena kan di sini Rasulullah dan para sahabat harus keluar, ya harus keluar ke perbatasan kota Madinah. Kemudian waja'ala nisa wadzarari fil atam. Kemudian Rasulullah meletakkan atau memposisikan para wanita dan anak-anak kecil di benteng-benteng, di dalam benteng-benteng di dalam kota Madinah. Jadi dilindungi di dalam kota Madinah. Tsumma kharaja fi 3,000 minal muslimin. Kemudian beliau keluar bersama 3.000 orang kaum muslimin, 3.000 pasukan. Faja'alu dhuhurahum ila Jabal Sal'in wa tahassanu bihi. Kemudian beliau pun berserta kaum muslimin, pasukan kaum muslimin memposisikan diri di depan Gunung Salak. Gunung Salak nggih. Senes Gunung Salak nggih. Gunung Salak. Gunung Salak yang terdapat berada di utara kota Madinah nggih. Kemarin kita sebutkan paritnya itu digalinya itu di depan Gunung Salak, di utaranya Gunung Salak. Jadi ini utaranya Gunung Salak itu parit nggih. Kemudian Rasulullah di sini di belakang parit pas, kemudian di belakang beliau Gunung Salak. Jadi punggung kaum muslimin itu menghadap Gunung Salak. Ya kalau di Indonesia itu dinamakan bukit, Pak. Karena memang tidak tinggi. Tapi memang dinamakan Jabal, ya, Jabalus Salak. Wal khandaq bainahu wa bainal kufar. Sedangkan parit khandaq berada antara mereka dengan pasukan kufar, ya pasukan kaum kafir, ya pasukan gabungan. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya lanjutkan, mungkin langsung saya terjemahkan ya biar agak cepat. Dan setelah kaum musyrikin berkumpul pasukannya tadi pasukan kaum musyrikin datang, kemudian pasukan dari kabilah Ghatafan dan yang lainnya juga datang, berkumpul akhirnya menjadi 10.000 pasukan. Dan mereka sudah bersiap-siap untuk menyerang kota Madinah. Akhirnya mereka pun maju menuju kota Madinah sebanyak 10.000 pasukan tadi, Pak. Nah, ketika mereka sudah mendekat dengan kota Madinah, mendekat dengan pasukan kaum muslimin, kan dari jauh nggak kelihatan, Pak, paritnya itu. Dari jauh kan nggak kelihatan. Mereka berjalan, ini kan pasukan yang kelihatan pasukan kaum muslimin di depan itu. Mereka mendekat terus jalan dekat, loh tiba-tiba ketika dekat, loh, apa ini di depan mereka? Ya. Fuji'u bi khandaq arid, bi khandaqin aridin yahulu bainahu wa bainal muslimin. Ketika mereka sudah dekat dengan pasukan kaum muslimin, baru mereka kaget bahwasanya di depan mereka ada parit yang lebar yang memisahkan antara mereka dengan kaum muslimin. Wa qala Abu Sufyan pun mengatakan tilka maqidah ma'arafatha al-arab. Ya, ini strategi ini tidak pernah dikenal oleh orang Arab sebelumnya. Ya, ini strategi apa ini? Ya, mereka belum pernah mendapatkan strategi perang seperti ini. Karena kan ini strategi perang yang diambil dari orang-orang Persia, orang-orang non Arab, orang-orang Persia atas sarannya Salman Al Farisi. Ya. Kemudian fa'akhadhu yaduruna haulahu fi taisin wa ghalab. Maka akhirnya pasukan kaum musyrikin pun mereka mulai sambil muring-muring, sambil marah-marah, sambil mereka sudah istilahnya sudah benar-benar bernafsu ingin menyerang, tapi mereka mendapati ada parit yang menghalangi mereka. Akhirnya mereka pun mengelilingi parit tadi, berjalan di sepanjang parit tadi mencari celah. Sekiranya kalau misalnya ada celah untuk masuk menyerang. Dan itu pun diikuti oleh kaum muslimin. Ya, pasukan kaum muslimin juga mengikuti. Jadi ini paritnya pasukan kaum musyrikinnya berjalan, ini pasukan kaum muslimin juga mengikuti mereka sambil melempari panah, ya, sambil dilempari panah oleh kaum muslimin. Ya. Supaya mereka enggak mendekat. Karena nanti kalau mereka punya kesempatan mendekat, ya bisa jadi nanti kuda-kuda mereka bisa lompat, bisa melewati khandaq. Dan nanti terjadi, ya, ada yang berhasil masuk nanti, tapi berhasil ditumpas oleh kaum muslimin. Ya.
Akhirnya mereka pun berupaya untuk terus mencari celah, ya, mencari peluang untuk bisa masuk ke dalam menyeberangi parit tadi. Hingga akhirnya kaum musyrikin pun terpaksa harus mengepung kota Madinah selama beberapa waktu. Jadi untuk mencari kesempatan untuk bisa masuk kota Madinah. Dan gak cuma 1-2 hari, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, gak cuma 1-2 hari, disebutkan sampai 24 hari, ya, sampai 24 hari, bahkan sebagian riwayat disebutkan sampai 1 bulan. Peristiwa yang terjadi, pengepungan kota Madinah itu dikepung oleh pasukan gabungan itu sampai 1 bulan lamanya. Dan ini pun jamaah sekalian, pasukan kaum musyrikin itu tanpa persiapan sebelumnya. Jadi mereka tidak punya persiapan perbekalan yang cukup sebenarnya. Karena mereka kan gak mengira akan ada terjadi peristiwa seperti ini. Mereka gak mengira perang ini akan berlangsung selama ini. Mereka sudah mengerahkan pasukan 10.000 kan. Mungkin mereka berpikirnya, ya kita bisa langsung lah menaklukkan Madinah, ya paling sehari selesai gitu kan. Ternyata ada strategi seperti ini. Makanya ini menjadi kerugian tersendiri bagi pasukan gabungan, pasukan musuh. Maka mereka akhirnya di siang hari, ya selama hampir sebulan tadi, 24 hari atau bahkan sebulan, di siang hari mereka berupaya terus mencari celah untuk bisa melewati parit. Sedangkan dibarengi dengan usaha kaum muslimin untuk mencegah mereka masuk. Ya, jadi saling lempar-lemparan, saling melempar batu, melempar panah. Kemudian hingga akhirnya beberapa kali ada sebagian kaum musyrikin, ya sebagian pasukan kaum musyrikin yang benar-benar berupaya untuk bisa melewati parit tersebut. Dan ini terus dilakukan, upaya-upaya mereka ini terus dilakukan, bahkan disebutkan di sini, ya bahkan sampai-sampai pernah Rasulullah dan para sahabat terlewatkan dari sholat asar, ya, terlewatkan dari sholat asar. Dan kemungkinan ini tidak hanya terjadi sekali, karena disebutkan dalam beberapa riwayat itu sampai matahari terbenam baru Rasulullah dan para sahabat baru bisa sholat asar. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan sampai matahari menguning. Matahari menguning itu sudah masuk waktu darurat sholat asar. Jadi kita tidak boleh menunda sholat asar tanpa udzur sampai matahari menguning. Walaupun kalau kita laksanakan sholat asar di waktu itu sah sholat kita, cuman kita berdosa kalau tanpa udzur. Kalau tanpa udzur. Lah ini kaum muslimin ketika itu bersama Rasulullah SAW tentunya ada udzur, ya. Ketika itu mereka sedang berupaya untuk mencegah kaum musyrikin supaya pasukan gabungan supaya tidak masuk menyeberangi parit masuk ke kota Madinah, hingga akhirnya mereka pun tidak bisa melaksanakan sholat asar kecuali ketika matahari terbenam. Ya. Maka disebutkan dalam beberapa riwayat, banyak riwayatnya ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Rasulullah sampai mendoakan keburukan bagi kaum musyrikin, ya. Syaghaluna an salatil wusta salatil asri mala Allahu ajwafahum wa qulubahum wa quburahum nar. Mereka telah menyibukkan kita dari salat wusta, salat tengah. Ya, salat wusta itu artinya salat tengah. Nah, salat wusta itu maknanya salat asar, karena disebutkan setelahnya salatil asr. Rasulullah menyebutkan salat asar. Ya, salat asar itu dahulu juga dinamakan dengan salat wusta, karena letaknya di tengah antara subuh, zuhur, kemudian maghrib dan isya. Kemudian Rasulullah mendoakan keburukan bagi mereka. Semoga Allah memenuhi mulut-mulut mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api, karena mereka telah melewatkan kita dari sholat asar. Akhirnya ketika matahari terbenam, ketika pasukan musuh sudah berhenti berupaya untuk masuk menyeberangi parit, akhirnya ketika itu kaum muslimin baru bisa sholat asar. Dan ini terjadi ketika sebelum disyariatkan sholat khauf, ya.
sebelum disyariatkan salat khauf. Dados wonten syariat naminipun salat khauf, Pak. Nggih. Salat khauf menika diamalkan ketika situasi genting, situasi yang sangat-sangat mengancam nyawa. Contohnya ketika perang. Ya. Lah ketika perang, ketika telah disyariatkan salat khauf, ketika ini belum, nggih. Jadi ketika perang Ahzab ini belum, makanya Rasulullah dan para sahabat pun baru bisa melaksanakan salat asar ketika sudah perang tadi sudah berhenti hari itu. Adapun ketika setelah disyariatkan salat khauf, ketika perang berkecamuk sekalipun tetap harus salat berjamaah. Ya, salat khauf namanya. Jadi salat berjamaah yang dilakukan dengan tata cara khusus namanya salat khauf. Itu ada fikihnya tersendiri, ya. Tata caranya juga ada tata cara tersendiri, dan itu ada beberapa tata cara karena ada beberapa riwayat, ya, terkait dengan pelaksanaan salat khauf. Jadi menunjukkan bahwasanya salat berjamaah ini benar-benar syariat atau syiar Islam yang diutamakan, ditekankan. Ya, bahkan dalam situasi perang sekalipun tetap salat berjamaah. Ya, Masya Allah. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sedikit lagi kita sebutkan di sini bagaimana peristiwa beberapa pasukan kaum musyrikin bisa masuk ke dalam, bisa menyeberangi parit, ya, bisa menyeberangi parit. Ketika itu suatu hari akhirnya ada beberapa pasukan berkuda, ya, dari kalangan kaum musyrikin yang bisa melewati parit. Jadi kudanya bisa melompati parit. Berarti memang Masya Allah, ya, kuda Arab itu luar biasa. Makanya kuda Arab beda dengan kuda yang lainnya, Pak. Dalam pembahasan fikih pun beda, ya. Dalam pembahasan fikih pun beda. Kalau terkait dengan ghanimah itu kuda Arab dengan kuda blasteran yang campuran antara Arab dengan yang lain itu beda nilainya. Karena kuda Arab memang benar-benar super, ya, kualitasnya. Di sini ada beberapa nama yang bisa melompati parit. Ada namanya Amr ibn Abdi Wud. Kemudian ada Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Abu Jahal udah mati lama, ya. Perang Badar udah mati dia. Ikrimah anaknya masih, tapi nanti Ikrimah masuk Islam dan menjadi salah satu panglima perang kaum muslimin nantinya juga. Masya Allah. Kemudian ada juga Dirar ibnul Khattab, saudaranya Umar ibnul Khattab. Tapi dia di atas kesyirikan. Dan beberapa orang yang lainnya berhasil masuk. Ya, lah ketika sudah melewati parit tadi, mereka cuma muter-muter di depan pasukan kaum muslimin itu, mencari celah untuk bisa masuk, gitu. Karena ketika mereka melewati pasukan kaum muslimin, mereka juga harus melewati Gunung Salak, ya kan? Di belakang kaum muslimin kan ada Gunung Salak. Nah, ketika muter-muter di medan di depan Gunung Salak tadi, akhirnya disamperin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kisahnya di sini saya sebutkan secara ringkas, ya. Salah seorang dari mereka namanya tadi Amr ibnu Abdi Wud. Amr ibnu Abdi Wud ini usianya sudah berapa kira-kira? Dengan tebak berapa kira-kira, Pak? Tapi masih ikut perang nih. Pinten. Sudah tua. Berapa usianya? 90 tahun. 90 tahun tapi masih jadi pasukan berkuda. Dan Amr ibn Abdi Wud ini terkenal dia memang seorang pemberani. Dia nggak kenal takut istilahnya. Dia pas perang dulu, ketika perang Badar dia ikut, kemudian terluka, tapi nggak sampai mati. Akhirnya pas perang Uhud dia nggak ikut karena masih luka, masih menderita luka. Lah ketika perang Ahzab dia ikut lagi. Istilahnya dia pengen membalas dendam kepada kaum muslimin, kan itu. Akhirnya dia menantang, man yubaris, siapa yang mau berduel dengan saya? Ya, Masya Allah. Siapa yang menawarkan diri? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, Masya Allah. Kita beberapa kali melewati kisah bagaimana keberanian Ali bin Abi Thalib. Padahal ketika itu umur beliau baru 20-an tahun. Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata kepada Rasulullah, ana lahu ya Nabi Allah. Saya persilahkan saya untuk menghadapinya, wahai Nabiullah, wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah belum mengizinkan ketika itu awalnya. Ijlis fa innahu Amr ibn Wud.
duduklah kamu, jangan kamu. Sesungguhnya dia Amr ibn Abdi Wud. Ya, Rasulullah saja tahu bagaimana kemampuan seorang Amr ibn Abdi Wud. Rasulullah khawatir nanti Ali kalah dari Amr ibn Abdi Wud, padahal usianya sudah 90 tahun. Masya Allah. Akhirnya kemudian 3 kali Amr mengatakan, man yubari, siapa yang mau berduel dengan saya? Sampai 3 kali Ali pun yang menawarkan diri. Akhirnya Rasulullah pun mempersilahkan Ali untuk menghadapi Amr ibn Abi Wud. Kemudian Rasulullah mendoakan, Allahumma a'inhu alaih, ya Allah, berilah pertolongan, bantulah Ali untuk bisa mengalahkannya. Kemudian Ali pun maju, kemudian sambil mendendangkan syair, ya, untuk menumbuhkan semangat dalam diri beliau dan juga untuk menciutkan nyali musuhnya tadi. Kemudian Amr bertanya, siapa engkau? Siapa kamu? Kemudian Ali menjawab, ana Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Amr mendengar nama tersebut, dia segan. Saya tidak mau berduel denganmu. Ada paman-pamanmu yang lainnya yang lebih tua umurnya, yang lebih berpengalaman dibandingkan kamu. Kamu masih muda. Dan dulu bapakmu Abu Thalib itu teman nongkrong saya. Yang ngomongnya begitu, Pak. Wa inna abaka kana nadiban li. Ya, bapakmu Abu Thalib itu dulu teman nongkrongnya saya. Teman ngobrol saya dulu. Saya enggak mau berduel dengan kamu. Ya. Kemudian Ali tetap mendesak. Ya, wahai Amr, bukankah engkau pernah berjanji kepada Allah, tidaklah seorang pun dari Quraisy menyerumu kepada salah satu dari 2 pilihan kecuali engkau akan mengambil salah satu pilihan tersebut? Maka Amr pun mengatakan, benar. Kalau begitu, Ali kemudian melanjutkan, kalau begitu saya beri pilihan kepada kamu. Yang pertama, saya menyerumu, mengajakmu untuk masuk ke dalam agama Allah, untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, masuk agama Islam. Itu pilihan yang pertama. Maka Amr mengatakan, la hajata li bidzalik. Saya tidak butuh pada pilihan itu. Saya enggak mau memilih pilihan itu. Kalau begitu pilihan yang kedua, fa ini aduka ilan nizal. Kalau begitu saya akan menantangmu berduel. Maka itulah pilihannya. Akhirnya kemudian ketika Ali ngayel, ya, tetap mengajak berduel, hingga akhirnya pun ketika Amr mengatakan, fa wallahi ma uhibbu an aqtulak. Demi Allah aku tidak mau membunuhmu. Tapi Ali mengatakan, walakin wallahi uhibbu an aqtulak. Tapi demi Allah saya ingin membunuhmu. Maka akhirnya Amr pun marah dia, ya. Akhirnya timbul emosinya, marah dia, turun dari kudanya, bahkan sampai kaki-kaki kudanya ditebas, Pak. Kaki-kaki kudanya sendiri ditebas. Itu menunjukkan bahwa dia enggak akan lari dari medan peperangan. Dia tidak akan lari mundur, ya. Jadi kaki-kaki kudanya dia tebas sendiri. Hingga akhirnya kemudian dia langsung menghampiri Ali. Dia sabetkan pedangnya kepada Ali. Ali bertahan dengan durqah, dengan perisai dari kulit gitu, ya. Bisa akhirnya pedangnya Amr tadi mengenai perisainya Ali sampai nancep di perisainya Ali tadi, Pak. Dan perisainya Ali tadi langsung terbelah, subhanallah. 90 tahun usianya. Ya. Sampai terbelah, tapi akhirnya pedangnya tadi nancep di durqahnya Ali, di perisainya Ali tadi. Ya, akhirnya Ali mendapatkan, ini kesempatan baginya. Akhirnya ditebas pundaknya Amr tadi oleh Ali, ditebas dengan pedangnya. Kemudian setelah itu terjadi duel, hingga akhirnya karena duelnya terjadi di padang pasir, ya, jadi kan nggak kelihatan debu-debu berterbangan, nggak kelihatan. Ini kaum muslimin hanya bisa mengamati dari jauh. Ya, ini siapa yang menang? Akhirnya kemudian di tengah di tengah debu yang berterbangan tadi, mereka pun mendengar takbir suara Ali. Suara Ali bertakbir, Allahu Akbar. Maka akhirnya kaum muslimin pun tahu Ali bisa mengalahkan Amr ibn Abdi Wud. Ya, akhirnya tewas di tangannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, Masya Allah. Akhirnya setelah itu, karena orang yang paling berani di antara pasukan berkuda tadi yang berhasil masuk tadi bisa dikalahkan, yang lainnya lari, nggak berani. Sampai Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal, saking dia takutnya ingin menyelamatkan diri, akhirnya sampai tombaknya dia lempar, Pak. Dia tinggalkan tombaknya supaya dia bisa langsung lari menjauh dari pasukan kaum muslimin. Dia kemudian melompati lagi parit dan kembali ke pasukan kaum musyrik. Ya, Masya Allah.
Itu diantara peristiwa yang terjadi di awal-awal perang Khandaq. Ada lainnya pula namanya Naufal bin Abdillah juga, itu yang dia juga sebenarnya bisa masuk, tapi kemudian akhirnya dia pun juga dihadapi oleh Ali. Ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib yang melawannya, ada yang mengatakan Zubair bin Awam. Ya, Zubair ibnu Awam yang mengalahkannya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, Zubair ini yang memerintahkan langsung Rasulullah, ya, wahai Zubair, hadapi dia. Kemudian ditebas, Pak, orangnya sampai belah jadi dua oleh Zubair tadi. Subhanallah. Ditebas di atas kudanya itu, Pak. Ditebas dari atas sampai bawah, terbelah jadi dua. Bahkan pelana kudanya Naufal ini tadi terbelah jadi dua dengan pedangnya Zubair. Kemudian melihat seperti itu, kekuatan pedang yang luar biasa itu kan, kaum muslimin mengatakan, kami belum pernah melihat pedang sekuat milikmu, wahai Zubair. Apa jawaban dari Zubair? Ma huwa saif walakinnaha as-sa'id. Bukan pedangnya, tapi orang yang menebasnya. Masya. Zubair bin Awam ini luar biasa kekuatannya. Makanya beliau disebut sebagai hawarinya Rasulullah. Hawarinya Rasulullah. Jadi penjaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bodyguardnya Rasulullah ini Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Masya Allah. Walaupun juga ada yang menyebutkan Naufal ini terjatuh ke dalam parit, kemudian disamperi oleh Ali dan dibunuh. Ya, jadi ada beberapa versi. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terakhir di sini disebutkan ketika peristiwa ini terjadi, ketika upaya kaum musyrikin masuk menyeberangi parit ini, kemudian terbunuhlah sekitar 10 orang dari kalangan kaum musyrikin, sedangkan dari kalangan kaum muslimin terbunuh hanya sekitar 6 orang. Jadi hanya sedikit, ya, korban yang jatuh ketika itu. Kemudian termasuk Sa'ad ibnu Mu'ad, sahabat Sa'ad ibnu Mu'ad, pemimpinnya suku Aus, ya, dari kalangan Ansar. Beliau terkena panah, kemudian mengenai urat nadi beliau pun akhirnya terluka. Tapi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar masih diberikan umur panjang apabila kaum muslimin harus menghadapi kembali pasukan kaum Quraisy. Ya. Kemudian beliau pun meminta kalau seandainya beliau dimatikan, maka beliau ingin dimatikan setelah diwafatkan, setelah bisa membalaskan perbuatannya orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Dan nanti setelah ini pada pertemuan berikutnya kita akan baca kisah bagaimana pengkhianatan Yahudi Bani Quraidah, yang akhirnya nanti Sa'ad ibnu Mu'ad, beliau akhirnya wafat setelah perang Ahzab karena lukanya beliau ini tadi. Dan nanti akan kita lewati kisahnya bagaimana ketika wafatnya Sa'ad ibnu Mu'ad, arsy-Nya Allah sampai bergetar. Ya, Masya Allah, arsy-Nya Allah sampai bergetar ketika seorang sahabat Sa'ad ibnu Mu'ad radhiyallahu anhu beliau wafat. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, ya. Jadi ini masih belum selesai kisah perang Ahzab, dan setelah ini kita akan lanjutkan tentang pengkhianatan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.